kasih, kita bersama berdiri jemari menyatukan hati. Dia berikan kepada seluruh manusia kasih sayang, darah kita semua tiada berbeda. Bila kau mau sadari, cinta kasih tak memilih. Kau dan aku, kita semua sama. Bila kau mau berbagi, apalagi yang dinanti. Kasih putih karunia ilahi. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah. Selamat sore pemirsa Bandung TV. Kita kembali dalam Ramadan on TV menuju Jati Diri Muslim Sejati yang tentunya ditayangkan setiap hari dari pukul 17 hingga waktu berbuka ya di Bandung TV tentunya. Baik, dan tentunya Ramadan on TV adalah sebuah acara persembahan dari His Home Organizer yang didukung juga oleh Amanah Muslim dan juga Dompet Duafa. Alhamdulillah kali ini dipandu oleh pembawa acara Anda, perkenalkan nama saya adalah Rahmat Fajar. Dan tentunya di sore hari ini, di sore hari yang berbahagia, Ramadan on TV berkesempatan untuk mengunjungi Indosat. Tepuk tangan untuk Indosat. Ya, mengunjungi Indosat dan tema di sore hari ini adalah dengan Ramadan ceria kita tingkatkan ukhuwah dan produktivitas kerja. Subhanallah ya. Dan tentunya di sini sudah hadir para karyawan dari Indosat ya. Kemudian juga rekan-rekan dari lembaga-lembaga zakat dan juga rekan-rekan dari masyarakat ya yang telah hadir di dalam acara ini. Alhamdulillah dalam Ramadan TV juga kita kali ini menghadirkan narasumber kita. Ada 3 orang yang tentunya sangat mempunyai andil ya di Jawa Barat maupun secara nasional dan di dalam Indosat sendiri. Nah, kita perkenalkan kali ini di sebelah saya tentunya ada sebuah sosok yang sudah kita sangat kenal sekali di Jawa Barat. Beliau adalah Ustadz Ahmad Heriawan selaku juga Gubernur Jawa Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Silahkan mungkin diambil mic-nya, Pak Joni dan Pak Babang juga silahkan diambil mic-nya Pak. Iya, sudah on insya Allah. Baik, apa kabarnya Pak Ahmad? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Dan tentunya mudah-mudahan juga karena Pak Ahmad Heriawan baik kabarnya, semua juga harus baik ya. Di bulan Ramadan ini kita malah harus lebih semangat lagi dalam meningkatkan segalanya. Dan berikutnya juga adalah Bapak Joni Swandisham, beliau adalah sebagai Direktur Utama dari PT Indosat. Silakan tepuk tangan untuk Bapak Joni Swandisham. Assalamualaikum Pak Joni. Waalaikumsalam. Kabar baik ya Pak ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Juga di sebelah kiri Pak Joni adalah Bapak Bambang Wirawanto yang beliau adalah sebagai Head of West Java Region. Ya, tepuk tangan kembali untuk Bapak Bambang Wirawanto. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, ini tampaknya sangat semangat juga nih Bapak. Iya, cuman agak kering aja nih. Oh, iya. 40 menit lagi juga sudah basah lagi ya. Iya. Baik, pemirsa Bandung TV yang berbahagia, kita nanti akan berbincang-bincang bersama Ustadz Ahmad Heriawan, juga Bapak Joni Swandisham dan Bapak Bambang Wirawanto. Bersama Ramadan Ceria kita tingkatkan ukhuwah dan produktivitas kerja bersama Indosat setelah yang satu ini.
Alhamdulillahirrahmanirrahim, masih dalam Ramadan on TV menuju jati diri muslim sejati yang dipersembahkan oleh His Home dan Bandung TV, juga didukung oleh Amanah Muslim dan Dompet Duafa. Ya, kita tentunya di bulan Ramadan banyak namanya ya, adalah bulan Quran, bulan turunnya Quran, bulan pembinaan, dan juga ternyata ini adalah bulan kita kaum muslimin dan tentunya orang-orang yang beriman untuk beramal kebaikan kepada sesama manusia. Betul tidak? Insya Allah ya. Dan kali ini kita akan kupas nih ya tentang amal-amal kebaikan apa saja atau yang diteladankan oleh Rasulullah dan para sahabatnya. Kita akan ngobrol-ngobrol dengan Ustadz Ahmad Heriawan terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi Nah, ini mengenai tentang Ramadan ya. Kita semua sudah tahu, semua orang bilang kalau Ramadan itu adalah bulan di mana pahala-pahala ditingkatkan. Apalagi mengenai amal-amal kebaikan terhadap sesama. Kira-kira bagaimana nih Ustadz tentang amal kebaikan terhadap sesama di bulan Ramadan dan bagaimana apa yang dicontohkan oleh Rasul dan para sahabat? Ya, kita semua sepakat bahwa bulan ini bulan yang agung, bulan yang suci. Pada saat yang sama kita harus betul-betul ceria untuk menghadapinya. Oh, betul, ceria. Ya, tidak ada satupun yang tidak bergembira, harus bergembira menghadapi Ramadan ini. Nah, tanda-tanda bahwa kita betul-betul berpuasa dengan baik, yang munculnya kegembiraan tadi. Oleh karenanya, apapun masalah kita yang kita hadapi, pokoknya Ramadan datang kita ceria dan gembira pokoknya. Tepuk tangan dong. Kemudian satu hal yang harus saya kemukakan bahwa satu nama di antara nama-nama bulan Ramadan itu namanya Syahrul Muwasat. Syahrul? Ya, Syahrul Muwasat. Nah, ini barangkali masih baru didengar. Betul. Ya, Syahrul Muwasat artinya bulan kepedulian. Memang Ramadan ini bulan kepedulian, kepedulian di bulan Ramadan 70 kali lipat nilainya dibanding di luar Ramadan. Ya, satu hal yang juga harus saya kemukakan bahwa puasa kita harus puasa holistik. Puasa seluruhnya, ya mata kita, ya telinga kita, ya mulut kita, bibir kita juga puasa dari pembicaraan-pembicaraan yang buruk. Nah, satu hal yang perlu juga saya kemukakan bahwa biasanya jarang disentuh puasanya puasa mulut, puasa perut. Kalau puasa mata, puasa telinga, puasa mulut biasa kan dibahas oleh kita semuanya. Tapi puasa perut yang jarang dibahas oleh kita, dan ini sangat terkait dengan bulan kepedulian tadi. Apa yang dimaksud dengan puasa perut? Puasa perut adalah Bapak Ibu sekalian, anak-anak yang berbahagia, bahwa makanan yang masuk ke perut kita di bulan Ramadan harus dipastikan lebih sedikit dibanding di luar bulan Ramadan. Nah, ini malah justru begitu. kecenderungannya lebih banyak ya di bulan Begitu, Ramadan. mestinya. Terutama bagi orang-orang yang berpunya. Nah, ini teori matematisnya sederhana. Iya. Kalau di bulan biasa kan kita makan 3 kali. Betul, Ustaz. Kalau di kantor dengan snack. Iya. Pagi hari makan pagi, jam 10 snack Pak ya. Nih Pak Joni biasa snack jam 10. Kemudian jam setengah 1 makan siang, jam 4 snack lagi. Iya. Makan malam, pulang ke rumah makan malam, kemudian malam harinya menjelang tidur snack lagi. Iya. Kan sering banget gitu. Nah, secara matematis di bulan suci Ramadan kan makanan berkurang. Makanannya pindah waktu, yang asalnya pagi menjadi sebelum pagi di waktu sahur, dan kemudian ketika malam hari. Kan hanya 2 kali kan. Sama paling kalau mau snack sebelum tidur ya. Nah, secara ekonomis seharusnya memang pengeluaran materi kita, pengeluaran uang kita untuk belanja di bulan Ramadan itu jauh lebih sedikit dibandingkan di luar bulan Ramadan. Nah, selisih sisanya untuk sedekah. Itulah bulan kepedulian. Itu ternyata Ya. Ustaz ya. Nah, sekarang ada keterbalikan memang. Semua kaum muslimin biasanya ya mengumpulkan harta dari pagi sampai sore, kemudian sore dikumpulkan semua untuk berbuka. Ketika buka tiba biasanya makanannya agak banyak. Nah, hati-hati jangan sampai jadi saum puasa pendendam. Puasanya harus puasa yang sesungguhnya. Itu puasa yang memang betul-betul memuasakan diri kita dari makan dan minum, dan tidak ada perubahan menu apapun yang berlebihan ya, kecuali dalam masa Rasul itu ada 2 hal yang berubah. Rasul banyak mengonsumsi air putih dan kurma. Nah, kurma di negeri ini bisa kurma sudah banyak sekarang, atau bisa minuman atau makanan yang manis ya, kolak dan lain-lain. Hanya itu yang berubah, yang lainnya nggak perlu berubah. Dan di waktu Lebaran tiba juga tidak perlu berubah. Tidak ada satupun ayat Al-Quran maupun hadis Nabi yang menyuruh pakai pakaian baru, nggak ada. Yang disuruh justru menggunakan baju takwa yang baru. Maksudnya ketakwaan yang baru. Ya, baju ketakwaan ya, bukan baju ketakwaan. Ketakwaan kita harus lebih diperbarui, ketaatan kita lebih baru lagi. Itu yang diharuskan oleh Allah dan Rasulnya. Adapun baju, saya pikir ya bagi teman-teman
warga masyarakat yang barangkali sehari-hari kurang mampu digembirakanlah dengan baju baru. Tapi yang mampu-mampu gak usah memaksakan diri dan tidak ada alasan untuk memberi baju baru karena kata Rasulullah ayyal basa bi ahsani ma yakun. Hendaknya ketika Idul Fitri tiba untuk sholat Idul Fitri ya di pagi hari nanti di 1 Syawal, hendaklah seseorang di antara kita semuanya menggunakan pakaian yang terbaik yang kita miliki, bukan beli pakaian, tapi menggunakan pakaian yang terbaik yang kita miliki. Nah, mengapa demikian? Karena kita hidup tidak harus berlebihan. Nah, kelebihan dari kehidupan kita itu gunakan sebanyak-banyaknya untuk kepentingan kaum du'afa. Itulah Syahrul Muasat, bulan kepedulian. Begitu Ustaz ya. Alhamdulillah. Dan banyak juga riwayat yang menyebutkan Ustaz ya, bahwa Rasulullah itu di bulan Ramadan malahan lebih dermawan lagi daripada sebelumnya. Betul. Nih, bagaimana Ustaz? Ya, kalau di bulan biasa Rasul dermawan, maka di bulan suci Ramadan lebih dermawan lagi gitu. Ini juga terkait dengan persoalan ekonomi Pak Joni. Kalau sekarang tutup buku kan tanggal 31 ya, Desember gitu. Kalau di masa Rasul itu dan di masa keemasan kaum muslimin, tutup bukunya itu disesuaikan dengan besarnya pahala untuk infak, untuk bersedekah setelah tutup buku, ada keuntungan. Biasanya tutup buku itu di tanggal 15 Ramadan biasanya. Itulah bulan tutup buku di perusahaan-perusahaan. Mengapa demikian? Sebab setelah itu kan penghitungan hasil atau penghitungan laba dan sebagian labanya diinfakkan supaya nilai infaknya tinggi, diinfakkan pada bulan suci Ramadan itu. Begitu dulu. Luar biasa kan, keuntungan bisnis pun dihubungkan dengan kehebatan dan keagungan Ramadan. Sekarang masih Desember ya, nanti barangkali Ramadan ya, insya Allah. Ya, bagaimana Ustaz contoh-contoh dari Rasul tentang kedermawanan? Oh ya tadi, mungkin ada yang lain Ustaz? Ya, kedermawanan pada masa Rasul sesungguhnya para sahabat tapi semuanya dermawan. Dermawan itu sifat dan karakteristik seorang muslim. Jadi semua muslim, kaya, miskin, ya pejabat, bukan pejabat, kemudian berpangkat, tidak berpangkat, semuanya gemar bersedekah. Nah, yang membedakan besar kecil sedekah itu miskin dan kaya. Nah, itu Ustaz yang saya menarik. Kalau orang kaya bersedekah, orang kaya dermawan biasa. Ya. Kalau orang miskin dermawan, bagus, luar biasa lagi gitu. Kan kedermawanannya tidak harus dengan harta, bisa dengan harta semampu yang dia miliki atau dengan tenaga, dengan pikiran, dengan yang lain-lain. Yang penting kedermawanan bisa dijawantakan dalam berbagai hal, gitu. Ya, dalam bantuan, dalam bentuk pikiran dan lain-lain. Yang penting yang namanya kedermawanan, kepedulian pada orang lain itu adalah karakter setiap muslim. Kaya maupun miskin karakternya sama, yaitu gemar bersedekah, gemar dermawan, gemar berderma dengan apapun yang dimiliki, harta maupun non harta begitu. Non harta juga boleh ya. Ya baik. Boleh. Dan kita kali ini kita beralih ke Bapak Joni Swandi Syam ya sebagai Direktur Utama Indosat. Tepuk tangan dulu untuk Bapak Joni. Ini Bapak Joni dari tadi sudah sangat bahagia ya dengan kehadiran Pak Ustadz Ahmad Heriawan nih. Iya dan Pak Joni, nah ini berkaitan tadi juga dengan Ramadan adalah bulan juga untuk kita melakukan amal kebaikan kepada sesama manusia. Dari Indosat sendiri Pak Joni, bagaimana upaya dari Indosat untuk melakukan bakti sosial kepada masyarakat atau yang biasa kita sebut dengan CSR yang bagaimana Pak? Saya tertarik tadi dengan komentar Pak Ustadz ya, dikatakan bahwa bulan Ramadan ini adalah bulan kepedulian. Saya merasa kalau di Indosat itu kita tiap bulan itu bulan kepedulian Pak. Wah. Tiap bulan bulan kepedulian. Ya alhamdulillah kami dari Indosat khususnya karyawan-karyawan saja ya. Itu biasanya kalau kita bayar zakat jatuhnya banyak orang pada bulan Ramadan ya Pak Ustadz ya. Kalau di Indosat itu tiap bulan otomatis gajinya sudah dipotong zakat. Alhamdulillah. Jadi tiap bulan karyawannya sudah membayar zakat. Itu secara pribadi-pribadi dari karyawannya. Karena untuk dalam satu perusahaan itu harus dimulai dari pribadi-pribadi karyawannya. Kalau karyawannya kurang ceria gitu ya, kurang cerdas, iman dan takwanya, ya susah kita membangun perusahaan ini. Sedangkan secara keseluruhan perusahaan kita banyak sekali program-program yang kita lakukan di dalam khususnya misalnya corporate social responsibilities ya. Kita punya berbagai program, misalnya ada yang namanya Indonesia Belajar gitu, kita punya program. Ini program-program yang Indosat berikan di dalam turut serta membangun bangsa. Seperti misalnya kita memberikan beasiswa-beasiswa kepada pelajar-pelajar,
ataupun juga memberikan bantuan-bantuan fasilitas ataupun sarana pendidikan kepada sekolah-sekolah. Dan juga kita memberikan bantuan-bantuan kepada guru-guru. Betul. Banyak sekali kan kita lihat bahwa bantuan-bantuan ini diberikan khususnya kepada anak didik, banyak sekali bentuk beasiswa. Pembangunan gedung banyak sekali. Tapi yang kita lihat sangat jarang itu adalah membantu gurunya. Iya, Makanya kita punya program yang namanya adalah program membantu guru yang sudah kita implementasikan adalah membantu mengembangkan pengetahuan atau kompetensi gurunya sendiri. Kalau gurunya pinter kan pasti anaknya lebih pinter lagi. Iya, Nah, ini yang kita kembangkan. Dan kita punya juga berbagai macam program, diantaranya ada Indosat Wireless Innovation Contest, itu salah satu program daripada Indonesia Belajar. Iya. Selain itu ada yang menarik, program di kita yang namanya Indonesia Sehat. Wah, itu menarik juga ya Pak ya? Iya. Ini dulu kita sering dengar ada warga kita atau saudara-saudara kita yang ada busung lapar segala macam, sehingga terbetik keinginan dari kita bagaimana untuk ikut membantu masyarakat gitu. Nah, di sini kita mencoba untuk tahap pertama kita membeli yang namanya mobil, Iya. ya, cuman dijadikan klinik gitu. Wah, Ya, itu sangat baik sehingga sekali ya. kita namakan mobil klinik, namanya cellular company kan mobile klinik lah istilahnya. Mobile ya, kemana-mana mobile. Jadi memang bisa mobile. Ya. Dan alhamdulillah itu sudah kita sebar di 8 kantor region kita dan insya Allah tahun ini itu akan kita tambah 8 lagi. Wah, tepuk tangan dulu untuk program-program dari Indosat. Baik, tentu saja kita masih akan memperbincangkan mengenai kepedulian sosial dari Indosat dan tentunya juga apa yang harus kita lakukan di bulan Ramadan berkaitan dengan kepedulian sosial kita kepada masyarakat ya. Tentu saja setelah yang berikut ini. Baik, alhamdulillah. Masih bersama Ramadan on TV menuju jati diri Muslim sejati. Tampaknya di sini wajah-wajahnya makin sore makin ceria ya. Makin cerdas iman dan takwanya makin muncul, makin kelihatan. Alhamdulillah. Ya tadi pemirsa Bandung TV kita sudah berbincang dengan Bapak Ustadz Ahmad Heriawan sebagai Gubernur Jawa Barat dan juga Bapak Joni Suwandi Syam sebagai Direktur Utama Indosat. Nah, kali ini ada satu lagi nih yang tidak kalah penting kita adalah Bapak Bambang Wirawanto. Ya, ini dia Bapaknya. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Alhamdulillah ya Pak. Nah, Pak Bambang, nanti kita kan tadi sudah berbicara tentang kepedulian sosial baik dari masa Rasulullah maupun juga dari aplikasi Indosat secara langsung nih Pak ya. Bagaimana di level region Jawa Barat nih Pak aplikasinya yang sudah terlaksana Pak? Ya, terima kasih. Jadi seperti sudah disampaikan tadi secara nasional Indosat ada 8 klinik. Nah, kita kebagian 1. Nah, ini udah keliling selama berapa Pak Asep? 2 bulan, 3 bulan ya Pak? Sudah 3 bulan. Kemudian kalau kita evaluasi kira-kira sudah hampir 7.000 melayani pasien ya, boleh dibilang begitu. Wah, subhanallah. Cuman pesan dari Pak Joni jangan 7.000 3 bulan, targetnya 10.000 sebulan Pak. Wah, itu bagus tadi Pak. barusan saya Bagus, Pak. difisikin supaya bisa ditambah gitu. Nah sama bulan depan rencananya juga mungkin ada lagi ya Pak ya, mungkin bisa lebih meningkatkan lagi Pak. Jadi itu di Indonesia Sehat. Kemudian yang sudah kita terapkan juga untuk Indonesia Belajar. Bulan kemarin Mei atau Juni kita ada bangun 3 kelas dan renovasi 3 kelas. Jadi ada di satu sekolah di Cikalong Wetan kalau nggak salah, Cikalong Kulon gitu. Untuk sarana belajar. Jadi itu yang coba kita jalankan. Cuman dari Pak
Ustadz ini kok baru satu sekolah, wah itu minta Pak Joni aja saya bilang gitu, jangan ke saya gitu, saya melaksanain aja gitu Pak. Kira-kira gitu Pak Fajar. Baik ya. Kira-kira Ya. apa lagi Pak yang akan dilakukan Indosat ke depannya Pak? Ya kira-kira banyak artinya kita sejalan dengan program-program tadi bisa beasiswa juga kita juga kemarin di daerah Bandung sini ada panitia yang juga sedang renovasi sekolah, kita juga sumbangkan juga gitu Pak. Jadi nggak harus kita sendiri tapi kita juga dengan pihak lain kita juga ada kerjasama, kita bagi-bagi tugas juga gitu Pak. Dan mudah-mudahan makin banyak programnya, makin membuat Indosat makin bermanfaat bagi masyarakat ya, Amin. betul ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, kali ini kita membuka sesi untuk tanya jawab dari para hadirin yang ada di sini. Kami persilakan untuk yang akan bertanya. 3 orang yang akan bertanya, silahkan. Ya, Bapak. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa Pak? Dengan Jakaria, saya dari Teknikal Bandung, Pak. Baik, silahkan Pak. Mungkin pertanyaan saya untuk Pak Ustadz. Ya. Pak Ustadz, seperti yang kita ketahui, potensi zakat dari umat muslim saat ini sangat besar sekali. Mungkin bisa diberikan gambaran rencana atau apa kira-kira yang bisa kita manfaatkan untuk menggali potensi zakat itu untuk kemakmuran umat, dan salah satunya mungkin untuk pembangunan di Jawa Barat yang Bapak pimpin. Mungkin itu yang saya tanyakan. Terima Baik. kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, betul Ustadz ya. Potensi zakat di Jawa Barat sangat besar sekali. Apa kira-kira nih strategi yang bisa dilaksanakan untuk memberdayakan potensi zakat tersebut di Jawa Barat? Ya, saya sepakat potensinya sangat besar, tetapi sampai hari ini belum bisa dimanfaatkan dengan baik karena tidak ada satu lembaga pun sekarang yang punya hak paksa untuk meminta zakat. Sebab kalau sekarang ada seseorang zakat ke rumah zakat kan, rumah zakat tidak punya kewenangan sedikit pun untuk memeriksa dan menanyakan apa sudah betul Anda menghitung zakat. Gitu. Jangan-jangan menghitungnya salah, kan tidak ada hak audit sesungguhnya. Nah, zakat ini akan sangat efektif kalau setiap harta seseorang diaudit semuanya dan kemudian zakatnya sekian persen. Itu sangat efektif dan ya mudah-mudahan ke depan ada perkembangan peraturan tentang perzakatan kita sehingga bisa lebih efektif pemungutannya dan kemudian pendistribusiannya pun akan semakin efektif untuk memberdayakan masyarakat di Jawa Barat pada khususnya. Saya kira sambil menunggu ada hak paksa dari pemerintah terhadap masyarakat untuk mengaudit hartanya supaya zakatnya jelas, persentasenya sesuai dengan ketentuan yang sudah ditentukan Allah dan Rasulnya. Marilah kita menghadirkan sebuah penyadaran bagi masyarakat untuk menyadari bahwa zakat adalah sebuah kewajiban bagi orang-orang yang memiliki nisab ya untuk mengeluarkan zakat tersebut. Saya kira itu yang harus kita lakukan dan kemudian yang sudah jelas-jelas sekarang punya kesadaran kan PT Indosat ya mudah-mudahan. Dan kemudian kalau tadi corporate social responsibility-nya diarahkan ke para siswa, beasiswa, kemudian untuk pembangunan klinik saya sepakat, kemudian untuk memberdayakan Bapak Ibu guru supaya lebih berdaya dan lebih memiliki pengetahuan yang handal dalam rangka mengajar kepada murid-muridnya saya juga sepakat. Dan saya himbau dan saya ingin kepada PT Indosat untuk memberikan satu kegiatan-kegiatan sosial yang monumental ya. Katakanlah membuat sekolah di sejumlah tempat, kemudian membuat klinik rumah sakit di banyak tempat begitu. Arahnya kepada arah yang konsumtif, saat yang sama juga ke arah yang lebih produktif lagi. Bahwa nanti kemudian ketika ada SD negeri, ada sanawiyah negeri, ada sanawiyah madrasah sanawiyah diperbaiki oleh PT Indosat, diberi label di situ SD ini, sanawiyah ini dibangun atas bantuan PT Indosat, silakan aja gak masalah. Ya. Sedikit saya mengemukakan masalah pendidikan sangat penting, mana ada kemajuan tanpa pendidikan. Tapi masalahnya disinilah masalah kita hari ini di Jawa Barat untuk diketahui saja, untuk kita selesaikan bersama, untuk kita renungi bersama. Setiap tahun itu ada 1,4 juta orang yang tidak kebagian bangku di SLTP SLTA. 1,4 juta orang. Banyak sekali. 2 kali lipat penduduk Kuwait. Oh. Ya. 2 kali lipat. Penduduk Kuwait hanya 700 orang. 700.000 orang. Oh, 700.000 Ya. orang. Itu persoalan kita pada hari ini dan kita kurang kelas untuk SLTP 15.000 kelas,
untuk SLTA 12.000 kelas. Jadi masih sangat banyak peluang amal sosial kita untuk memberdayakan umat di Jawa Barat ini. Ya, kemudian SD kita juga rawan roboh, dan sekarang saya punya kebiasaan Pak Joni itu saya akan ajak sekali-kali kalau saya berkunjung kemarin ke Ciamis, kemudian sebelumnya ke Jabar Selatan, ke Cianjur Selatan, Garut Selatan, kemudian ke Sukabumi Selatan, saya biasanya menghampiri SD yang sudah rawan roboh. Biasanya ikut, ada di Rut Bank Jabar, ada teman-teman dari Telkom, ada dari perusahaan-perusahaan yang lain. Indosat belum ikut, nanti akan ikut insya Allah. Dan biasanya saya tinggal nunjuk kalau ada SD yang 6 kelas, 3 kelas sudah roboh, Pak tolong perbaiki, oh siap begitu. Tinggal begitu aja masalahnya gitu. Siap. Saya kemarin ke Ciamis, ke 3 tempat, dan 1 sudah roboh, yang kedua roboh juga, yang ketiga rusak berat. Kemudian beberapa teman perusahaan saya bawa, alhamdulillah sekali jalan dapat lumayan 15 kelas begitu. Nah, Indosat tinggal mau berapa kelas menyumbang di antara 15 kelas itu. Gitu aja. Itu masalah pendidikan kita ya. Sangat banyak peluang untuk bersedekah, untuk berinfak, untuk berbuat baik di Ramadan ini supaya didorong untuk semua tergerak melakukan kepedulian pada sesamanya. Di Jawa Barat juga banyak, jangankan di tempat-tempat yang lain. Jawa Barat sudah sangat banyak. Iya, jadi yang pertama kesadaran dari kita dulu Ustadz ya. Baik, dan silakan penanya berikutnya. Silakan. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bahagia sekali kami bisa bersilaturahim dengan Pak Gubernur, juga Pak Joni dan Pak Bambang pada kesempatan sore hari ini. Dan sangat menarik tema yang dibawakan tentang kepedulian, juga tentunya lebih besar lagi tentang produktivitas kerja karyawan Indosat. Dan pertanyaan yang ingin saya sampaikan adalah kepada Bapak Joni, bagaimana dalam pengembangan nilai iman dan takwa di lingkungan Indosat, sejauh mana nilai-nilai tersebut diaplikasikan di lingkungan karyawan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, namanya siapa dulu? Dengan Alamsah dari Dompet Peduli Pendidikan Umat. Baik. Silahkan ke Bapak Joni ya. Wah, kalau di Indosat ini banyak sekali kegiatan-kegiatan program yang kita lakukan dalam usaha meningkatkan iman dan takwa. Cuman kalau saya mau cerita berbagi yang terakhir ini, yang sering saya coba ajak rekan-rekan di Indosat melakukan segala sesuatunya. Ya. Jadi kita tahu sering dengar namanya konsep take and give ya. Itu take and give. Ya, biasanya kita maunya nuntut haknya dulu baru ngasih. Ya, biasanya kita pengennya di give, di take aja. Ya. Nah, sebenarnya itu take and give ini ada 4 tingkatannya. Yang pertama itu yang basic sekali saya katakan itu adalah take and take gitu. Bawaannya cuma ngambil aja, nggak pernah ngasih gitu. Yang kedua itu yang tadi itu yang namanya take and give. Yang ketiga itu give and take. Jadi kita kasih dulu baru kita dapat. Yang saya selalu anjurkan kepada rekan-rekan di Indosat adalah give and give. Memberi dan memberi. Karena ini sudah jelas, kalau kita mau banyak memberi, itu sudah janjinya Allah kepada kita bahwa kita akan diberikan yang lebih banyak dari apa yang kita berikan. Jadi kenapa takut kalau kita mau sering-sering memberikan sesuatu kepada orang lain. Ini yang sekarang akhir-akhir ini saya kampanyekan di lingkungan Indosat. Marilah kita lebih banyak memberi, dan mudah-mudahan ini nanti banyak bisa dilakukan oleh rekan-rekan di Indosat sehingga banyak sekali masyarakat yang bisa terbantu. Demikian. Ya. Silahkan Ustadz menambahkan. Ya, saya tambahkan sedikit. Jadi saya katakan tadi bahwa kedermawanan itu sifat seorang mukmin ya, miskin maupun kaya. Yang membedakan miskin kaya banyaknya, itu bukan tidak infak dan tidak infaknya. Kemudian Imam Ghazali menyatakan bahwa seseorang disebut sebagai dermawan tulen adalah ketika dia menginfakkan sebagian hartanya dan dia tidak merasa hilang sama sekali gitu. Jadi kalau dia menginfakkan masih merasa hilang, ini belum tulen banget gitu. Tapi sudah bagus kan gitu. Kita ingat ada sebuah hadis Nabi, setiap pagi itu ada 2 malaikat yang turun kepada seseorang. Tiap orang ada 2 malaikat yang turun. Yang pertama mengatakan, Allahumma a'ti munfiqan khalafa. Ya Allah, berilah orang yang berinfak pengganti segera dari harta yang diinfakkan itu. Tapi yang kedua mengatakan Allahumma a'ti mumsikan talafa. Ya Allah, berilah orang yang tidak berinfak hilang segera dari hartanya gitu. Jadi 2 malaikat seperti itu berdoanya setiap pagi kepada kita semuanya. Oleh karena itu berinfaklah segera untuk ceria Ramadan ini. Insyaallah.
Dan tentunya mudah-mudahan dari apa yang kita bicarakan langsung ya sesudah pulang dari sini kita ada keinginan untuk berinfak ya dan segera menunaikan zakatnya. Baik pemirsa Bandung TV, kita masih akan bersama di Ramadan on TV. Tentunya kita akan menyimak terlebih dahulu pariwara. Ramadan on TV menuju jati diri Muslim sejati. Silahkan tepuk tangan untuk Ramadan on TV. Alhamdulillahirrabbilalamin ya. Kita masih di sini dengan tema Ramadan Ceria. Dengan Ramadan Ceria kita menuju meningkatkan produktivitas dan ukhuwah kita bersama tentunya Indosat ya di sini. Dan kita juga masih bersama Ustadz Ahmad Heriawan, kemudian juga Bapak Joni Swandi Syam sebagai Direktur Utama Indosat, dan juga Bapak Bambang Wirawanto sebagai Head of West Java Region dari Indosat. Baik, kita masih melakukan sesi tanya jawab. Satu orang lagi silakan untuk bertanya di sesi ini. Silakan untuk Anda bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Eva, saya siswi dari Yayasan Nurul Falah Soreang. Saya mau bertanya tentang program gubernur ketika Bapak kampanye dulu. Bapak akan mengadakan sekolah gratis, tetapi sampai saat ini program sekolah gratis itu belum dilaksanakan. Yang menjadi pertanyaan saya, kapan realisasi ini akan dilaksanakan? Dan bagaimana dengan biaya masuk perguruan tinggi yang biayanya semakin mahal dan tidak bisa dijangkau oleh masyarakat luas? Apakah Bapak mempunyai polisi untuk mengatasi masalah ini? Baik, terima kasih. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, silakan Ustaz Ahmad. Iya. Tentang sekolah gratis. Ya, terima kasih. Kita ingin sekolah-sekolah kita ke depan itu betul-betul terjangkau oleh masyarakat, khususnya untuk kaum du'afa itu gratis. Masa iya sih kalau anak gubernur sekolah di sekolah negeri kemudian gratis ya gitu. Ya. Tentu saja saya bertahap kita akan laksanakan. Terus terang saya belum punya anggaran sampai hari ini. Anggaran yang sedang saya jalankan anggaran gubernur yang lama. Insya Allah anggaran 2009 kita memulai dengan anggaran pendidikan sebanyak 20% mudah-mudahan. Tentu saja tidak akan menggratiskan semuanya, sebahagian kecil barangkali sudah mulai digratiskan di beberapa tempat sebab nanti kita harus koordinasi dengan leading sektor di pendidikan ini dengan kabupaten kota. Ketika kabupaten kota bersungguh-sungguh, kemudian gubernur juga bersungguh-sungguh dan ditangkap kesungguh-sungguhannya oleh kabupaten kota, maka akan secara bersama-sama bisa dimurahkan bahkan bisa digratiskan. Itu tentang pendidikan ya. Saya sebutkan tadi kan betapa masalah yang sangat banyak. Jadi tidak semata-mata urusan penggratisan, tapi 1,4 juta orang gimana cara menyekolahkannya. Kemudian SD 60% sudah rawan roboh, gimana cara menyelesaikannya. Oleh karena itu saya betul-betul ingin membawa di Rut Indosat melihat ke lapangan seperti apa kondisi SD kita. Nah itu tadi. Kemudian tentang perguruan tinggi. Perguruan tinggi ya, tentu saja dimanapun di dunia ini belum ada penggratisan sampai perguruan tinggi, yang paling hebat sampai SMA, dan kita berusaha untuk sampai SMP terlebih dahulu, mudah-mudahan SMA nanti belakangan pada akhir-akhir masa jabatan mudah-mudahan, wajah 12 tahun kita bisa laksanakan. Yang jelas untuk sebuah kesempatan sekarang di samping ada perusahaan-perusahaan atau lembaga-lembaga yang memberikan beasiswa untuk perguruan tinggi, ITB saat ini tiap tahun membuka 100 kursi untuk kaum du'afa yang cerdas. Unpad pun 100 kursi untuk kaum du'afa yang cerdas. Dan bantuan gubernur rata-rata ada diperkirakan insya Allah sekitar 2.000 kursi untuk kaum du'afa yang cerdas. Insya Allah. Dan tentunya kita berdoa perguruan tinggi ya. Iya. Mudah-mudahan dapat terlaksana secepatnya ya Ustaz ya. Dan tentunya dapat terlaksana seefektif mungkin sehingga kita semua bisa merasakannya. Betul tidak ya? Tepuk tangan lagi dong untuk Bapak Ustaz Ahmad Heriawan.
Ya, ini saya ingin kembali ke Bapak Bambang Wirawanto nih sebagai Head of West Java Region ya. Pak Bambang Wirawanto, nah ini cerdas iman dan takwa. Sesuai kalau temanya dengan cerdas iman dan takwa, mari kita tingkatkan ukhuwah dan produktivitas nih. Produktivitas seperti apa yang diinginkan oleh Pak Bambang teraplikasi dalam setiap yang diaplikasikan oleh setiap karyawan Indosat di region West Java ini? Ya, terima kasih. Produktivitas paling ya ukurannya ini aja deh. Paling enggak target bisa 100% tercapai kan gitu. Target dari Pak Joni maksudnya. Targetnya Bapak Joni ya. Itu dalam dalam hal bekerja gitu kan ya. Tapi tadi seperti ajakan untuk bisa peduli gitu. Mungkin mari kita mulai sekarang teman-teman Indosat khususnya ya. Sudahkah kita punya anggaran untuk zakat gitu Pak? Nah, biasanya teman-teman bulanan ini buat beli sepatu, ini buat belanja, buat makan gitu. Yang zakat belum ada kayaknya. Nah mungkin dari situ kita mulai dari kita sendiri, harapannya sekecil apapun apa yang semampu kita bisa lakukan, kita berzakat. Harapannya nanti bisa dikelola oleh teman-teman rumah zakat kali ya. Supaya yang terima zakat nanti tahun depan insya Allah juga bisa berzakat kan gitu Pak. Nah mungkin ini akan produktivitas yang akan kita cita-citakan gitu Pak. Kalau hanya zakat dibagi makan habis buat apa gitu kan. Justru zakat ini bisa dikelola, mungkin ada teman-teman yang bisa mengelola untuk bisa membantu usaha atau apa. Harapannya dia bisa menjadi yang memberi zakat suatu waktu gitu kan Pak. Kira-kira gitulah Pak. Terima kasih. Ya. Dan tampaknya waktunya akan segera habis. Nah, saya juga ingin bertanya kembali kepada Bapak Joni Swandisham. Kira-kira Bapak apalagi yang ingin disampaikan Bapak kepada pemirsa Bandung TV berkenaan dengan hal ini, Pak? Pada kesempatan ini saya atas nama manajemen PT Indosat mengucapkan terima kasih ya atas. Saya yakin semua yang hadir di sini menggunakan jasa Indosat, insya Allah. Insya Allah. Ya, dan selamat melaksanakan ibadah puasa. Mohon maaf lahir dan batin lah. Mudah-mudahan semuanya bisa berjalan dengan lancar dalam melaksanakan ibadah Ramadan ini. Baik, alhamdulillah. Dan kali ini Bapak Pak Ustadz Ahmad Heriawan, kira-kira apa lagi yang ingin disampaikan kepada pemirsa Bandung TV, Ustadz? Ya, kepada pemirsa Bandung TV di rumah yang sedang menonton pada sore hari ini dan kepada hadirin yang hadir di tempat ini, saya ingin mengajak kepada semua kita, marilah kita gunakan Ramadan dengan sebaik-baiknya sebagai sebuah momentum untuk memantapkan konsep diri kita demi masa depan kita, demi masa depan generasi muda kita, dan demi masa depan Jawa Barat yang lebih dinamis dan sejahtera insya Allah. Baik, alhamdulillahirabbil alamin. Nah, pemirsa, demikianlah perbincangan kita dalam Ramadan on TV. Tentunya mudah-mudahan ini bisa menjadi sebuah ajang, sebuah tangga menuju kita menjadi membangun jati diri Muslim sejati. Untuk itu kami mengucapkan terima kasih kepada Ustadz Ahmad Heriawan, Bapak Gubernur Jawa Barat kita yang tercinta, dan kemudian juga tepuk tangan, tepuk tangan ini boleh ya. Kemudian juga kepada Bapak Joni Swandisham sebagai Direktur Indosat, terima kasih. Dan kepada Bapak Bambang Wirawanto sebagai Head of West Java Region dari Indosat juga kami mengucapkan terima kasih. Dan kepada pemirsa Bandung TV kami mengucapkan selamat berbuka puasa. Insya Allah sebentar lagi kita akan berbuka puasa. Dan tentu saja selamat menunaikan ibadah saum di bulan Ramadan 1429 Hijriah. Rahmat Fajar kami undur diri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari jelata dunia, kuburkan benci, leraikan rasa amarah menggema. Karena Ramadan ku menyapa.
Sekali lagi tepuk tangan yang Terima meriah kasih semuanya. untuk Gubernur Jawa Barat.